Silakan buka surat Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Nah, itu yang az-zalimu li nafsihi. Ada yang pertengahan, muqtasid pertengahan. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi ada level kolektif umat Islam, yaitu afdalu min sa'iril umam, tetapi di dalam umat Islam sendiri juga kelasnya tidak sama. Di dalam umat Islam sendiri kelas mereka tidak sama. Nah, Imam Suyuti menyebutkan ya, ada kelas alim dan ada kelas abid. Ya tentu ada yang bukan alim dan ada yang juga bukan abid. Jadi tidak harus disebutkan seluruhnya. Alim ini pun juga berbeda-beda. Alim ini pun juga berbeda-beda. Ada alim yang sampai ke tingkat mujtahid. Ada alim yang belum sampai ke tingkat mujtahid. Mujtahid itu apa? Ya bisa menggali dari dalil secara langsung. Itu namanya mujtahid. Nah, ada yang tidak mujtahid. Nah, mujtahid ini pun juga beda-beda lagi. Ada mujtahid mutlak. Dia bisa beristihad untuk berbagai isu atau sebagian besar isu. Ada yang mujtahid muqayyad. Kemampuan istihadnya kemampuan terbatas. Ini dari sisi itu beda-beda lagi, ya kan? Yang muqayyad ini pun juga kealimannya beda-beda lagi. Muqayyadnya itu hanya bisa beristihad ya, pada isu-isu tertentu saja. Mungkin dia matang di spesialisasi umpamanya. Kalau sekarang ini apalagi ya, spesialisasi itu dibikin kecil-kecil ya kan? Jadi beberapa waktu lalu umpamanya saya mendengar berita gitu, ada seseorang mendapatkan gelar doktor karena dia membahas huruf wawu. Nah, membahas huruf wawu saja ya. Sehingga diledekin juga dokter wawu namanya ya. Jadi dia bikin disertasi judulnya Al-Wawu fil Lughatil Arabiyyah. Huruf wawu dalam bahasa Arab. Jadi cuma membahas wawu saja. Nah, spesialis betul dia tentang wawu ini ya kan. Nah, 2-3 hari yang lalu ada yang kirim foto ke saya ya. Ada kitab judulnya Al-Fa'u fil Lughatil Arabiyyah ya. Al-Fa'u fil Lughatil Arabiyyah. Ya, ini mirip wawu. Berarti dia hanya membahas satu huruf saja, yaitu huruf fa. Huruf apa? Nah, itu spesialis di situ. Begitu juga dengan keulamaan sekarang, itu juga ulama yang sifatnya spesialis. Dulu ada percandaan ya. Ada percandaan, ada yang membuat klaim. Siapakah mujtahid di zaman sekarang? Dia membuat pertanyaan lalu dijawab sendiri. Mujtahid zaman sekarang adalah mereka-mereka yang menyandang gelar-gelar doktor itu. Doktor-doktor di bidang ilmu syariah itu, itulah mereka mujtahid-mujtahid itu. Nah, dia bikin klaim begitu. Lalu oleh penguji dites. Ya, Anda kan sudah calon mujtahid ini. Ya, Anda calon mujtahid. Sekarang saya mau bertanya. Tolong terjemahkan. Jadi bukan hanya mengulas. Bukan mengulas, berat kalau mengulas. Tolong terjemahkan hadis Nabi yang menyatakannya. La'anallahul halila la'anallahul muhallila wal muhallilalah. Tolong terjemahkan. Wah, itu memang susah tuh menerjemahkannya. Itu hadis susah diterjemahkan. Bisanya disyarah, diulas atau dibedah. Nah, dia kelimpungan nggak bisa menerjemahkan. Kata penguji, bagaimana Anda menjadi mujtahid? Menerjemahkan satu hadis saja tidak bisa, ya kan? Nah, itu
Bukan berarti ngeledek dia, bukan, tetapi ya sekarang tuh spesialisasi terlalu sempit ya. Ini juga tentu beda lagi kelasnya ya. Ya di bidang itu bisa disebut dia alim, tapi dia tidak alim di bidang yang lain ya. Tidak alim di bidang lain. Oke. Itulah levelisasi yang ada di dalam umat. Abid juga begitu ya. Abid ahli ibadah juga begitu juga. Yang kemudian surat Fatir tadi menjelaskan bahwa umat itu klasifikasinya ada sabikun, tertinggi itu ada sabikun bil khairat, selalu terdepan untuk segala urusan kebaikan. Terdepan untuk segala urusan kebaikan, selalu di depan dia. Ya. Nggak bisa dikejar. Nah, ada at-tali ya. At-tali itu ranking berikutnya. Ya, terdepan itu kan ada terdepan nomor 1, ada terdepan nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ada yang muktasid. Muktasid itu apa? Dia hanya komitmen dengan yang melaksanakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram-haram saja. Sebagian sunat itu komitmennya sudah nggak begitu bagus. Ya. Sebagian makruh, komitmen meninggalkannya juga nggak begitu bagus. Ya, muktasid ya. Nah, banyak juga dari umat ini yang masuk kategori zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi. Ada kebaikan, kadang-kadang dia absen darinya. Ada keburukan, dia hadir padanya. Itu namanya apa? Zalimun nafsi. Zalimun nafsi pun beda-beda juga levelnya. Ya. Jadi, walaupun secara kolektif umat Islam itu adalah afdhalu min sa'iril umam secara kolektif juga, tapi begitu masuk ke di zoom lagi ya, di zoom lagi secara lebih mendalam, ya tidak satu level juga mereka. Tidak satu level juga mereka. Nah, inilah pembicaraan tentang afdhalul khalqi yang diangkat oleh Imam Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti rahimahullah. Nah, kita lanjutkan ya. Wa na'taqidu, tadi secara umum ya, Abdul Khalqi secara umum, sekarang khusus perempuan sekarang. Wa na'taqidu, dan kami meyakini anna afdalan nisa'i Maryamu ibnatu Imrana. Bahwa perempuan terbaik adalah Maryam putri Imran. Maryam putri Imran. Wa Fatimatu bintu Muhammadin atau bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang disebut Imam Suyuti 2, tapi di dalil nanti kita akan tahu ya. Di dalil nanti kita akan tahu ya 4. Jadi afdhalun nisa itu atau bahasa lainnya adalah kamula minar rijal katsir. Laki-laki yang kamil itu banyak. Tapi walam yakmul minan nisa, ya, sementara perempuan tuh yang kamilah itu sedikit. 4 saja. 4 saja, yaitu Maryam ibnatu Imran, Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun, Khadijah bintu Khuwailid, dan juga Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin ini adalah bicara tentang perempuan yang waktu itu ditanyakan, kalau perempuan siapa? Nah, ini sekarang. Jadi berdasarkan dalil ayat dan juga hadis ya, afdalun nisa itu adalah ya tanpa menyebutkan ranking nomornya ya. Tanpa menyebutkan apa? Ranking nomornya itu 4. 4 yang dari ayat 2, yang dari ayat 2 ya, dan juga yang dari hadis ya. Yang dari ayat itu Maryam ibnatu Imran, bahkan Al-Qur'an ada surat namanya surat Maryam. Ada surat namanya surat Maryam. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibahasakan ya, di antaranya adalah di surat Ali Imran juga ayat 42. Ayat 42, ayat 43. Ayat 42, ayat 43. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Surat Ali Imran ayat 42. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata untuk menyampaikan berita gembira dari Allah SWT, berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Atas waram dalam kurung pada masa itu. Pada masa itu. Kenapa ada dalam kurung? Ya karena nanti ada juga yang lainnya. Atau seperti yang disebutkan oleh Allah SWT di surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ya. Wa daraballahu mathalan, akhir surat At-Tahrim. Ayat 12 ya. Wa daraballahu mathalan ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa manihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya, ayat sebelum terakhir. Ayat terakhirnya adalah wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan itu meyakini bahwa Maryam Afdhalun Nisa bagian dari meyakini Al-Qur'an. Termasuk juga Imra'atu Fir'aun yang dalam hadis Nabi disebut namanya adalah Asiyah ibnatu Muzahim atau bintu Muzahim. Karena disebut di dalam Al-Quran surat Tahrim diantaranya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Jadi di akhir surat At-Tahrim ini Allah SWT menjelaskan bahwa perumpamaan bagi orang kafir secara menyeluruh, laki dan perempuan, yang dijadikan perumpamaan justru perempuan, yaitu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan perumpamaan, ya, permisalan atau idealita bagi seluruh orang beriman, laki maupun perempuan, yaitu Imra'atu Fir'aun dan juga Maryam ibnatu Imran. Di mulai ayat 10-nya ya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Siapa yang jadikan perumpamaan? Yaitu istri Nuh dan istri Lut. Istri Nuh dan istri Lut. Apa dosa dua-duanya? Dosa dua-duanya adalah berkhianat. Ya. Berkhianat kepada suaminya. Berkhianat pada suaminya bukan dalam konteks khianatnya itu bukan khianat diranjang istilahnya. Bukan khianat urusan ranjang. Karena untuk yang ini Allah SWT menjaga para nabi dan para rasul, ya, istri mereka tidak ada yang berkhianat urusan ini. Tidak ada yang berkhianat urusan ini ya. Tapi adalah khianat dalam urusan dakwah. Khianat dalam urusan dakwah. Ini juga jangan dipersepsi ya Bapak Ibu ya, bahwa sejak hari pertama Nabi Nuh berdakwah, istrinya menentang. Jangan dipersepsi begitu. Ya. Jangan dipersepsi begitu juga. Bukan setiap hari Nabi Nuh tarung dalam tanda kutip ya dengan istrinya, bukan. Atau Nabi Lut tarung dengan istrinya, bukan begitu persepsinya. Jadi masing-masing dari istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ini masing-masingnya menyimpan dan memendam kekecewaan. Menyimpan dan memendam kekecewaan terhadap masing-masing suaminya. Ini yang ngerinya di situ ya. Ya sedapnya apa sedapnya bagi Nabi Nuh dan Nabi Lut itu ya, karena tidak tahu yang begitu-begitu, ya, akhirnya Allah buka juga. Nah, menyimpan kekecewaan. Jadi kira-kira
bentuk penyederhanaannya tuh begini Bapak Ibu. Nabi Nuh ini setiap hari dan sepanjang waktu kan berdakwah. Nah itu istrinya memendam kecewa kepada Nabi Nuh karena kesibukannya dakwah itu. Tapi dipendam ya, disimpan gitu. Nah Allah SWT kan maha tahu tentang isi hati orang. Nah, ini akumulasi. Kalau dengan Nabi Nuh berarti akumulasinya kan berapa tahun itu? 1000 tahun kurang 50. Akhirnya meledaknya kekecewaannya itu, dan ini kecewa bukan kepada suami, kecewa kepada status suaminya sebagai Nabi dan Rasul. Itu meledaknya di akhir hayatnya saat penentuan apakah akan husnul khotimah atau akan su'ul khotimah. Nah ini ngeri nih kalau seperti ini ya. Jadi kita ibrohnya berarti kita jangan memendam ketidakpuasan atau kekecewaan berkaitan dengan urusan-urusan keimanan, berkaitan dengan urusan-urusan keislaman. Ya, jangan. Kita harus sikapi urusan-urusan iman, urusan-urusan keislaman itu dengan sikap istilahnya wa yusallimu taslima kalau pakai bahasa ayatnya. Sikapi dengan menerima dan tunduk pasrah seutuhnya. Jangan ada memendam rasa-rasa seperti itu. Khawatirnya nanti ya, itu akan meledak, na'udzubillah min dzalik, meledaknya saat penentuan su'ul khotimah atau husnul khotimahnya. Jadi pengkhianatan, dosanya itu apa? Pengkhianatan kepada suaminya dalam urusan kenabian dan kerasulan. Dan itu terjadi di akhir hayatnya. Makanya innamal a'mal bil khawatim. Tapi khawatim ini enggak ujuk-ujuk ya. Bahwa penentu nanti itu berdasarkan akhir hayatnya, tapi akhir itu tidak ujuk-ujuk. Itu ada prosesinya yang terakumulasi. Ya insya Allah kalau dari awal waktu kita mengakumulasi semua yang positif, nanti akumulasi itu juga akan ada di akhir insya Allah ya. Akumulasi keimanan, keislaman itu insya Allah akan terjadi juga. Nah, itu ngerinya di situ. Dan cerita At-Tahrim ayat 10 ini diturunkan oleh Allah, konteksnya adalah konteks ya, para istri Rasulullah SAW. Konteks para istri Rasulullah SAW yang menurut sebagian riwayat juga ada memendam kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap Rasulullah SAW. Ada konteks ke situnya. Makanya ayatnya di awalnya adalah menyatakan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik, dan seterusnya di ayat berikutnya ya ada kalimat-kalimat yang ya intatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Faqad saghat qulubukuma. Ada kata-kata saghat qulubukuma. Ini kata-kata yang ngeri nih ya. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong ya. Kalau diterjemahan condong untuk menerima kebenaran. Kalau saghat itu ditafsir-tafsir bukan condong menerima kebenaran. Saghat itu mengalami pembelokan dari kebenaran. Faqad saghat qulubukuma. Nah ini makanya ditegur oleh Allah dengan turunnya surat At-Tahrim. Para istri Rasulullah ini ditegur dengan turunnya surat At-Tahrim. Jangan sampai mereka ada perasaan seperti itu. Maka sejak peristiwa itu ya, para istri Rasulullah SAW kemudian kan ditanya satu persatu oleh Rasulullah SAW. Cerita itu ada kaitannya juga dengan yang di surat Al-Ahzab ya. Ditanya satu persatu. Bahkan untuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu, Rasulullah bersabda, ya kamu tidak harus buru-buru untuk memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Kamu bisa konsultasi pada bapak ibumu terlebih dahulu. Ya. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kalau untuk memilih engkau Rasulullah, saya tidak perlu konsultasi. Saya putuskan sendiri, tidak perlu konsultasi. Ya, itu kecerdasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Kalau begitu kamu pilih mana? Antara Rasulullah dengan seluruh konsekuensinya atau dunia yang saya siap memenuhinya? Nah, pilih Rasulullah lah. Tapi saya minta Rasulullah, kata Mu'min Aisyah. Apa permintaanmu?
tolong jangan beritahukan jawaban saya kepada istri-istri engkau yang lain. Nah gitu ya. Kenapa? Karena istri-istri Rasulullah yang lain, tren jawabannya akan mengikuti jawaban Ummul Mukminin Aisyah. Tapi Rasulullah menjawab, kalau saya ditanya, saya tidak bisa tidak kecuali menjelaskan jawaban kamu. Ya. Nah akhirnya benar begitu bertanya kepada istri Rasulullah yang lain, istri Rasulullah yang lain bertanya, apa jawaban Aisyah? Ya Rasulullah jelaskan, Aisyah memilih Allah dan Rasulnya, ya sudah. Saya ikut pilihan Aisyah. Semuanya begitu ya. Semuanya. Ya ini ditegur oleh Allah dan tegurannya diabadikan dalam Al-Quran seperti itu. Kenapa? Karena tidak boleh menyimpan akumulasi kekecewaan dalam konteks status kenabian dan kerasulan suaminya. Jadi untuk perempuan itu 4, Maryam dan Imra'atu Fir'aun, dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW, dan juga Fatimah binti Rasulullah SAW. Didasarkan pada hadis. Ya. Rawa at-Tirmizi wa sahahahu haditha hasbuka min nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu binti Muhammadin wa Asiyatu imra'atu Fir'auna. Hasbuka, cukuplah bagimu min nisa'il alamin, sebagai perempuan seluruh dunia yang terbaik ada 4, yaitu Maryam, Khadijah, Fatimah, Asiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Wa fis sahihaini, dan tersebut dalam 2 kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadithi Ali, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib. Khairu nisa'iha Maryamu bintu Imran. Sebaik-baik perempuan adalah Maryam bintu Imran. Wa khairu nisa'iha Khadijatu bintu Khuwailid, dan sebaik-baik perempuan adalah Khadijah bintu Khuwailid. Wa fis sahihi, dan dalam hadis sahih yang lainnya, Fatimatu sayyidatu nisa'i hadhil ummah. Fatimah putri Rasulullah adalah sayyidah, pemimpin perempuan dari umat ini. Tanpa menjelaskan urutan rankingnya, seperti sudah saya jelaskan tadi. Oke. Warawan Nasa'i, dan Imam Nasa'i meriwayatkan an Hudzaifah, dari sahabat Nabi Hudzaifah, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadza malakun minal malaikati. Ini ada satu malaikat ista'dzana rabbahu, dia meminta izin kepada Allah SWT, liyusallima alayya, supaya malaikat itu bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat minta izin supaya bisa menyalami Rasulullah SAW. Menyalami Rasulullah SAW itu luar biasa, karena akan dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam. Masya Allah ya. Nah kita kalau ziarah ke Masjid Nabawi, nah, kita akan melewati makam Rasulullah SAW dan kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menjelaskan, beliau itu menjawab. Jawaban Rasulullah adalah waalaikumsalam. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Assalam itu adalah segala bentuk keselamatan, segala bentuk kedamaian, segala bentuk kesentausaan. Nah, itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ada satu malaikat minta izin kepada Allah untuk bisa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dikasih izin oleh Allah, wa basyarani, dan malaikat itu memberi berita gembira kepada Rasulullah SAW, anna Hasanan, bahwasanya Hasan bin Ali wa Husainan, dan Husain bin Ali, dua-duanya adalah sayyidah syababi ahli jannah. Ya, pemimpin pemuda penghuni surga. Pemimpin pemuda penghuni surga, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, ya. Atau sibtain, 2 cucu Rasulullah SAW ini. Ya. Wa inna ummahuma, dan bahwasanya ibu dari Hasan dan Husain, yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW, sayyidatu nisa'i ahlil jannah, sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpin dari seluruh perempuan penghuni surga, penghuni surga. Warawa at-Tabarani,
Dan Imam At-Tabarani meriwayatkan an Aliyin dari Ali bin Abi Thalib marfu'an dengan menyandarkan hadis itu kepada Rasulullah SAW. Idza kana yaumul qiyamati jika kiamat terjadi, qila maka dikatakan ya ahlal jam'i, wahai seluruh makhluk yang sedang berkumpul ya, berkumpul di mahsyar, dzalika yaumul jam', ghaddu absarakum, silakan kalian menutup pandangan kalian semuanya hatta tamurra Fatimatu bintu Muhammadin, sehingga Fatimah putri Muhammad SAW lewat, Masya Allah, dipersilahkan untuk masuk surga. Wa fi hadhil ahadis, dan pada hadis-hadis ini dalalatun, terdapat dalil ala tafdiliha, yang menunjukkan bahwa Fatimah lebih afdal ala Maryam, mengungguli Maryam, khususan idza qulna, khususnya jika kita berpendapat bil as-sahih, ya, mengikuti pendapat yang paling sahih tentang Maryam, annaha, bahwasanya Maryam laisat nabiyatan, bahwa Maryam bukanlah seorang nabi. Jadi kalau mengikut pandangan bahwa Maryam bukan nabi, maka Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal daripada Maryam. Waqad taqarrara, dan telah menjadi tetap, anna hadhil ummata, bahwasanya umat ini, umat Islam, afdalu min ghariha, daripada umat-umat lainnya, Warawa Al-Haris ibnu Abi Usamah meriwayatkan fi musnadi, dalam kitab musnadnya, bisanadin sahihin, dengan sanad sahih meskipun mursal, Maryam khairun nisa'i alamiha, Maryam adalah perempuan terbaik di zamannya, wa Fatimatu khairun nisa'i alamiha, dan Fatimah adalah perempuan terbaik di tengah umat Islam ini. Warawahu Tirmidzi mausulan, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan secara mausul kepada Rasulullah SAW min hadisi Ali, dari hadis Ali bilafzi dengan lafaz khairun nisa'iha Maryam wa khairun nisa'iha Fatimah. Sebaik-baik perempuan adalah Maryam dan sebaik-baik perempuan adalah Fatimah. Qala al-Hafidz Abdul Fadl Ibnu Hajar al-Asqalani, Abdul Fadl berpendapat wal mursalu yufassirul muttasila. Hadis mursal tadi menafsirkan hadis yang muttasil. Oke, sementara ini dulu ya yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini sekali lagi oleh Allah SWT dijadikan sebagai pengetahuan yang bermanfaat, pengetahuan yang berkah ya, fitini wa dunya wal akhirah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup masjid dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.